Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala amma ba'du. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin mingguan kita, dan tentu kita bersyukur pada Allah SWT sebab dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ikhwas sekalian, hari ini berada di bulan Rajab. Tidak lama lagi, beberapa puluh hari lagi kita akan kedatangan bulan mulia, bulan suci Ramadan 1422 Hijriah. Tentu ikhwas sekalian, harapan kita mudah-mudahan dalam bulan-bulan mulia ini, khususnya hari ini di bulan Rajab, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat, diberikan kebaikan, diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memaksimalkan amal ibadah kita di bulan-bulan yang suci ini. Ikhwah yang dirahmati Allah, di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Ini adalah potongan setengah dari surat At-Taubah ayat 36 yang secara khusus berbicara tentang beberapa bulan-bulan istimewa di antara 12 bulan yang ada dalam kalender Hijri. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat di atas Allah SWT menegaskan, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah, bulan Hijriah itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah yang ditetapkan oleh Allah pada hari Allah, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah SWT mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Kemudian dari 12 bulan itu Allah sebutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Haram di sini tentu secara bahasa lawan dari halal. Karena memang bulan haram itu adalah bulan yang kita tidak boleh sembarangan melakukan sesuatu. Ya, artinya bahwa di bulan haram itu ada hal-hal, ada perbuatan-perbuatan yang di bulan lain dia dihalalkan, diperbolehkan, tetapi di bulan itu dia menjadi haram, menjadi terlarang, menjadi tidak boleh dilakukan. Itulah kemudian diistilahkan dengan bahasa Al-Quran, ya ashhurul hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang tidak boleh dinista, tidak boleh dilanggar ketentuan-ketentuan di dalamnya. Nah, hanya memang dalam uruf tradisi masyarakat Indonesia atau masyarakat Melayu, kalau disebut bulan haram kan konotasinya haram itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang melanggar kaidah atau norma agama. Maka kemudian kita menerjemahkan haram dalam konteks bahasa kita dengan istilah atau dengan tradisi penyebutan bulan suci. Ya, karena memang betul maksud haram itu sesuatu yang tidak boleh sembarangan ya dilakukan, tidak boleh sembarangan dipegang, tidak boleh sembarangan sentuh. Ya, sesuatu yang terjaga. Ya kan? Ya, maka orang Arab kalau misalnya kita berangkat umroh, ya Mas Barok sudah pernah umroh, kira-kira sudah pernah haji. Orang Arab kalau mengatakan melarang sesuatu kepada seseorang yang ingin mengerjakan sesuatu, biasa la ya akhi haram alaik. Nah, jadi kalau dia nyebutnya haram alaik itu haram, jangan, nggak boleh gitu kan. Jadi kalimat haram itu adalah ungkapan
bahwa perbuatan Anda itu tidak boleh dilakukan, ya kan? Apa yang Anda kerjakan pada sesuatu itu tidak boleh diteruskan, maka dikatakan haram. Nah, seperti itu. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu karena memang konteksnya adalah ya arba'atun hurum, dan arba'atun hurum itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diterjemahkan oleh Nabi di dalam hadis itu bahwa 3 bulan dari 4 bulan itu secara berurutan, dan 1 berdiri secara mandiri sendirian. Nah, 3 bulan yang berurutan itu oleh Rasulullah disebut Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Jadi Zulqa'dah itu masuk bulan haji, bulan pelaksanaan ibadah haji. Karena haji itu sudah bisa kita berangkat melaksanakan haji, berniat ihram itu dari bulan Syawal. Ya, dari 1 Syawal kita sudah bisa berihram untuk haji. Seperti itu. Lalu kemudian memasuki bulan Zulqa'dah, dan kemudian kita bulan Zulhijjah, puncak dari pelaksanaan ibadah haji. Di bulan Zulhijjah bulan haji. Seperti itu, hijjah dari haji, pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang ketiganya adalah Muharram. Nah, ikhlas sekalian, dari Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram itu, nah 3 bulan ini berangkai. Memang oleh para ulama ketika mereka menafsirkan ayat ini, disebut oleh para ulama bahwa kenapa Rasulullah SAW menyatakan bahwa 3 bulan itu berturut-turut, karena memang ternyata puncaknya, rahasianya adalah bahwa bulan haram itu dirangkai oleh Allah untuk memberikan keamanan, keselamatan, rasa ya optimis, dan juga optimalisasi potensi yang dimiliki dan juga seluruh maksud baik yang sudah diniatkan oleh para jamaah haji dan umroh. Karena memang di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram itu terjadi proses pelaksanaan keberangkatan ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji dan puncaknya di bulan Zulhijjah. Lalu kemudian di bulan Muharram itu, ataupun misalnya akhir dari Zulhijjah itu, dan juga sampai bulan Muharram itu jamaah haji dan umroh dari zaman dulu sampai hari ini, mereka lalu kemudian setelah itu mempersiapkan diri untuk proses kepulangan ke tempatnya masing-masing. Nah, jadi berangkatnya dari mungkin sebagian dari Syawal, dari Zulqa'dah, lalu kemudian pelaksanaannya puncaknya Zulhijjah, pulangnya sebagiannya di bulan Muharram. Ya, jadi 3 bulan. Maka dulu orang kalau berangkat haji itu dulu, jemaah haji Indonesia sebelum ada pesawat terbang, dulu berangkat haji itu 3 bulan. Ya, naik kapal laut, ya kemudian sampai di Mekah, di Jeddah, lalu kemudian itu pulang lagi naik kapal laut, ya lebih kurang 3 bulan. Ya, seperti itu. Makanya dulu dalam tradisi masyarakat kita, konon diceritakan oleh para tetua-tetua kita, kalau dulu ya tahun 70-an mungkin tahun 60-an, orang berangkat haji itu sama seperti keluarga melepas orang tuanya atau ahli keluarganya yang ingin berangkat ke Makkah, itu seperti sudah berpisah untuk selama-lamanya. Karena memang kepulangannya, keselamatannya sulit ditebak, sulit dipantau. Apalagi zaman itu pastilah tidak ada alat penghubung sama sekali seperti yang kita lihat dan kita rasakan hari ini. Ya, hari ini semua serba live. Ya, semua serba bisa dilihat di bumi manapun asal ada koneksi internet dan satelit. Ya, maka seluruh tindakan-tindakan kesewenang-wenangan, tindakan-tindakan yang sifatnya zalim, aniaya, merampas kebebasan orang lain, kemudian menghilangkan rasa nyaman orang lain, itu diharamkan oleh Allah di bulan ini. Bahkan perang, jihad fisabilillah sekalipun di bulan-bulan haram itu harus berhenti. Kalau antum baca dalam sirah, dalam sejarah-sejarah khazwatnya Rasulullah SAW atau dalam saroyanya Rasulullah, itu ada. Ya, ada yang maka kalau dibaca dalam surat Al-Baqarah itu kan ada ya tentang yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi qul qitalun fi kabirun saddun an sabilillah. Itu kan ayat, asbab nuzulnya ayat itu kan karena ketika para sahabat berperang itu mereka ternyata hari itu di ujungnya itu besoknya masuk bulan haram, sehingga nggak terasa mereka sudah memasuki 1 bulan haram.
ketika perang berkecamuk itu. Seperti itu, artinya sudah tidak bisa dihindari, artinya secara hukumnya terlanggar karena kondisi yang sangat darurat, karena musuh sudah menyerang. Nah, sehingga orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikun menjadikan alasan, itu lihat tuh ya, Muhammad atau pengikutnya Muhammad itu melanggar ketentuan Tuhan, melanggar ketentuan Allah, bulan haram itu ternyata mereka masih berperang. Makanya Allah sebutkan bahwa bahwa kekufuran dan mengeluarkan orang-orang mukmin dari kota Mekah itu dosanya jauh lebih besar daripada orang yang melanggar ketentuan bulan haram. Ya, seperti itu. Nah, jadi ikhwas sekalian, maka di dalam ayat 36 surat At-Taubah ini kemudian Allah sebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat aniaya terhadap diri sendiri, apalagi kita berbuat aniaya pada orang lain. Nah, oleh karena itu ikhwas sekalian, tentu dalam konteks atau dalam kaitan bulan Rajab dan juga sebentar lagi Sya'ban, lalu kemudian Ramadan, tentu kita sebagai kader-kader dakwah atas kesadaran dakwah kita supaya kita juga menjadi orang-orang yang bisa memaksimalkan seluruh potensi yang kita miliki, seluruh perangkat-perangkat kemudahan fasilitas hidup yang ada pada diri kita, untuk kemudian kita memperbanyak amal-amal ibadah kita, memperbanyak amal-amal soleh kita, mulai dari tilawah, mulai dari maghfirah, mulai dari zikir, mulai dari infak, sedekah, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Ya, saya pikir kalau itu dirutinkan oleh kader dalam kondisi apapun dan di bulan apapun, saya pikir ini memang sudah menjadi simat seorang dai, sudah menjadi simat seorang al-akh, bahwa itu adalah ciri khas seorang muslim yang baik. Oleh karena itu ikhwas sekalian, mari bulan Rajab ini kita maksimalkan. Sebentar lagi Sya'ban, selesai Sya'ban kita Ramadan. Ramadan kita insya Allah di kisaran pertengahan bulan April. Jadi pertengahan bulan April ini, bulan depan udah Maret, bulan April. Jadi ya memang ya lebih kurang sekitar sebulan 20 hari lagi, sebulan 15 hari lagi kita menjelang atau menyambut bulan suci Ramadan. Seluruh yang ada di dalam kafilah dakwah ini adalah orang-orang baik, kegiatan-kegiatan yang baik, program-program yang baik, keinginan-keinginan yang baik yang diorganisir secara baik. Ya, tentu mudah-mudahan harapan kita karena kebaikan yang sudah dikelola secara baik dan dikerjakan oleh orang-orang yang baik, saya sangat yakin bahwa hasilnya pun insya Allah baik. Jadi itu ikhlas kalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Demikian, terima kasih, jazakumullah khairan.